teman-teman, kita baru mau jalan-jalan di sekitar Airbnb kita. Ini jam berapa? Jam 2 apa jam 3 gitu? Jam 2, tapi masih dingin dan seger banget. Cuman memang mataharinya terik banget guys tuh. Keren banget asli. Ke bawah. Oh, kita mau ke. Ada anjing ya? Tempel. Ada anjing nggak? Apa? Anjing. Oh, ada sapinya tuh, Dek. Kelihatan nggak? Tuh, ada ya? Lihat sapi. Ada sapinya. Ini, oh. Ada kan? Itu di bawah pohon tadi. Itu sana. Rumput tak lihat sapinya. Ada kan? Ada kan? Ada kok. Ada ini. Jalannya harus dipegang. Oh. Sama bunda. Hai guys, kita lagi mau mendaki bukit yang di dekat Airbnb kita. Mau lihat ada peternakan apa aja, sama ada apa aja di atas. Let's go ikutin. Sapi. Oh, ada sapi ya? Ya. Tadi di bawah ada dua. Oh, ada dua. Warna apa sapinya? Hitam. Hitam. Ada yang coklat nggak? Ada di atas. Oke, kita lihat yuk. Yuk. Oke, sekarang kita ada di temple. Tuh, itu tempelnya. Nah, di sini banyak rumput-rumput hijau. Seru banget, anak-anak jadi main. Udaranya bersih banget, guys. Sini. Ini tempelnya, guys.
guys, tampak keluar Airbnb kita. Ini jalan ke dalamnya. Nah, sekarang kita mau ke jalan ke bukit. Oh, ada ayam guys. Ayamnya lagi main ke sini, soalnya rumahnya di atas ya, di bawah pohon-pohon. Pelan-pelan ya. Jatuh ya. Ini ada ayam. Coba bilang, gimana? Iya. Lihat guys, ada ayam Lihat gitu. gimana? Ayo, lihat tuh ada ayam gitu. Lihat ngomongnya ke sini. Ngomongnya ke sini ke Bunda. Lihat guys, ada ayam. Mana sih? Mana? Oh, yuk kita lihat. Yuk. Ayo dek. Ayamnya gemoy. Kau adek mau ngomong juga nggak? Ih, nggak ingus. Adek, apa itu? Itu ayamnya warna apa, Dek? Tuh, ke sana ngomong. Hitam. Ayamnya ada berapa? Coba hitung ayamnya. Hitung 3. Ada berapa ayam Ada nih, Dek? berapa ayam? 1, 2, 3. 3. Ada 3. Kayaknya yang hitam tuh cowok-cowoknya aja. Itu yang coklat. Dapet lagi. Hai, ayo kita room tour sekarang. Ini tampak sampingnya. Terus ini pintu masuknya. Tuh, yuk. Jalan. Ini rumah kayak rumah desa ya guys sebenarnya. Pintu masuknya. Ini udah si gemoy nih. Assalamualaikum. Di sini ada laundry room sebenarnya. Ini ada siapa ya? Ada lewat sini. Ini antar area ke arah. Mama bawain sodas gak? Enggak. Tadi disemprot. Nah, ini masuk pertama ada kamar. Biasanya ini bapaknya nih, ayahnya yang masuk kamar sini. Tiap ruangan ada heaternya. Nah, di sini buat nyimpen. Nah, terus di sebelah kamar ini ada pintu masuk ke ruang tamu. Tuh. Sebelah kanan ada dapur, tempat mainan Bunda nih. Ini ada microwave. Terus lengkap banget, dikasih kopi, creamer, terus gula, teh. Nah, ini mah susu anak ya. Ini mah bawa sendiri nih dari Indonesia. Terus di sini dapat piring-piring. Oh, ada piring. Ini apa ya? Oh, ada bowl besar. Cuman kalau piring aku cuci ulang ya guys. Takut bekas apa gitu. Nah, ini untuk peralatan masaknya. Aduh, susah. Ini. Iya. Nah, ini tempat cuci piring. Nah, kelemahannya Airbnb ini tuh airnya ada 2 ya. Kalau ini kita pakai ini tuh dingin banget, dinginnya kayak air es. Nah, kalau yang ini
Bukan hangat guys, tapi ini panas, lebih panas. Tuh, panas. Jadi kalau nyuci piring pakai ini tangan beku, pakai ini tangan kepanasan. Terus kalau enaknya lagi, tiap pagi tuh matahari masuk. Tuh, matahari dari sini. Jadi ini nyorot banget. Apa ya? Atau mau cuci tangannya? Nah, itu ada buat boil water, kulkas. Udah sampai. Ini Udah sampai. kompor listrik. Udah sampai. Ini wajan kita baru beli ya. Terus ini dapat spices juga. Cuman kebanyakan ada yang kadaluarsa juga guys. Ini lada masih aman ya. Sesame apa? Minyak wijen. Terus semua soy sauce. Nah, kalau ini kita bawa dari Indonesia. Nih nanti kita share ya barang-barang apa aja yang lolos di imigrasi, karena barang bawaan kita semua itu lolos semua imigrasi. Tuh, sambalnya dari Little Dragon. Satu lagi adalah nih, cinta itu sama Promina ya anak-anak. Indomie tinggal satu, bumbu racik, sini bumbu-bumbu banyak. Oke. Terus masuk ke daerah kamar yang kedua nih, boboknya with the view ya, tuh bagus banget ya. Tamannya dua ya? Ini biasanya anak-anak di sini ya. Kakak Aib boboknya di mana? Di sini. Nah, Adek di mana? Di sini tapi. Adek di mana? Coba tunjukin deh. Ini dekat jam ini loh. Dekat lemari. Kalau Bunda di mana? Di atas. Bunda di atas. Ayah? Di atas. Oh, di atas. Udah di bawah. Adek Di yang bawah dulu, habis itu di atas. Oh, emang kenapa kalau Bunda langsung di atas? Dan bayi foto cilik. Oke. Nah, terus di sini ada ruang keluarga. Tuh. Hai, Bapak. Dapat meja, ada TV juga. Ini udah smart TV. Di sini ada kayak untuk tour guide ya. Tuh. Terus di sini juga banyak buku-buku lagi. Kita bisa baca, pinjam di sini buat baca buku. Oke. Sini dapat ada meja makan. Terus ada heater lagi. Karena kalau nggak pakai heater amat sangat dingin, guys. Tuh. Oke. Biasanya anak-anak main di sini nih. Kalau bundanya lagi masak. Oke, itu dia room tournya sama keliling-keliling lingkungan Airbnb. Untuk harganya, sewa di mana, nama tempatnya apa, nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke. Oke, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang Airbnb kita yang pertama. Jadi, kenapa sih kita pilih Airbnb yang desa banget kayak gini? Yang sebenarnya jauh ya dari city center. Nah, Pak. Iya, pertama alamatnya itu di 164 Mill Road ya. Patokannya mungkin di dekat Auckland Botanical Garden. Jadi kalau Auckland itu kan kita sisi agak ke selatannya gitu ya. Jadi dari sisi CBD-nya itu di selatan. Bahkan mungkin lebih dekat ke bandara. Nah, terus alasan pilih Karena kita mau healing dulu ya. Jadi kan udah penat banget ya di Jakarta dengan kotanya yang amat sangat sibuk. Jadi kita pengen coba ini yang New Zealand banget tuh kayak apa gitu. Kita juga kan pengen ke pinggiran gitu, jadi ngerasain kayak suasana farmingnya
Karena nanti kalau misalnya kita kuliah, misalnya dapat tempat tinggalnya juga di apartemen gitu kan ya, ya tipikal di kota besar kan agak sempit, terus crowded gitu ya. Jadi kita ya sebelum nanti berkutat dengan itu, kita pingin ngerasain tinggal di suburbannya gitu. Jadi tahu juga dan ngerasain ini bener-bener New Zealand banget gitu ya. Ya. Kalau kota besar ya kan tipikalnya sama lah, di semua negara sama. Ya, terus biar anak-anak happy juga di sini. Ada sapi ya, ada ayam. Mereka seneng ngelihat sapi ayam tiap pagi gitu ya. Seru lah pokoknya. Seru banget di sini. Terus kelebihan apa sih di Airbnb ini? Pertama ya, pemandangannya. Wah, pemandangannya tuh bagus banget. Terus kita juga di sini bisa dapat sunrise dan sunset. Jadi kita tuh tempatnya di tengah. Sunrise di sini, tuh sunset di sini. Itu tuh bener-bener kelihatan banget. Dan lokasi rumahnya itu juga di dataran yang agak tinggi. Jadi kita tuh juga bisa ngeliat pemandangan kota ya. Dari atas tuh kalau malam kelihatan lampu-lampu kotanya. Terus kayak di Dago sebenarnya ya. Kayak Dago atas. Terus apa namanya? Ya itu tadi sunrise-nya kelihatan, kita tuh sunset-nya kita juga dapat tuh. Terus kelebihannya lagi di sini tuh sama tetangga kan jauh ya. Ini sebenarnya antara kelebihan kekurangan ya. Jadi tuh sunyi banget. Kita jarang ngeliat orang ya di sini ya. Kita jarang banget ngeliat orang. Mobil juga kayaknya sehari sekali doang yang lewat gitu. Jadi kalau untuk healing tuh bener-bener dapat banget di sini, sepi banget gitu. Terus kalau anak-anak nangis juga kan kita nggak khawatir ganggu yang lain ya. Karena ini jauh banget jarak antar tetangganya, karena satu rumah itu dia punya lahan bebasnya tuh berapa ratus meter gitu, karena dikelilingin pagar gitu kan. Nah, beberapa rumah itu ada yang punya sapi gitu, sapinya diabur-aburin aja gitu, dilepas di halamannya, saking luasnya halamannya. Jadi kita kadang yang ngelihat sapi itu ya karena kita ngelewat ke tetangga sebelah dan itu memang dia dilepasin aja gitu. Jadi bayangin aja rumahnya tuh jauh lebih masuk ke dalam lagi gitu. Jadi jauh banget gitu. Paling kalau kita lagi jalan suka ketemu sama tetangga yang naik mobil, kita suka disapa tuh, baik-baik kok orangnya tuh, jadi hai gitu, ramah gitu ke kita gitu ya. Jadi enak juga sih itu. Terus lanjut mungkin ownernya juga baik. Ownernya tuh baik banget, mungkin kayak Chinese ya kayaknya ownernya itu, tapi kita belum lihat langsung ya karena kita belum ketemu, cuma interaksi lewat Airbnb. Cuma baik banget gitu ya, kita di ininya disambut, dan ininya kita nanya apapun dia tuh baik banget. Kemarin juga sempet ya kita bingung nyalain oven gitu ya, nyalain heater kan itu nggak umum ya buat kita di Indonesia ada heater dan lain-lain, itu kita agak bingung gitu. Dan dia pun ngasih petunjuk baik banget. Bahkan dia sempet kalau kamu masih bingung saya ke situ nggak apa-apa katanya. Cuma ya akhirnya kita bisa, dan nggak usah all good. Nggak usah datang, santai kita bilang gitu. Ya, terus fasilitas di sini tuh udah lengkap banget. Mesin cuci ada, terus kamar 2 ya. Terus seperti yang udah dilihat ya di video, perlengkapan masak tuh udah lengkap sebenarnya. Jadi di sini tuh tinggal bawa baju juga udah bisa gitu. Terus kelebihan berikutnya ini dekat dari bandara nih teman-teman. Jadi kemarin itu kalau transportasinya kita pakai taksi ya atau pakai Uber itu kan dilihat dari bandara. Nah, dilihat jarak dari bandara. Nah, kita ini karena dekat dari bandara itu jadi jatuhnya ongkosnya lebih murah dibandingkan kalau mungkin kita di CBD gitu ya. Nah, kita itu pas pertama datang bawa koper 4 gitu ya, besar-besar. Bahkan pas kita mau nyetop taksi itu, taksi yang reguler gitu, yang sedan itu, nggak mau. Ini nggak bisa, nggak muat gitu, nggak akan muat. Jadi akhirnya kita tuh pakai elf ya, pakai elf gitulah.
yang agak gede gitu, jadi ngangkut gitu ya. Nah kebayang kalau pakai elep gitu yang daya tampungnya gede ke CWD gitu, itu akan Jaraknya ongkosnya lebih jauh. mungkin akan mahal banget gitu ya. Nah, kemarin kita ongkosnya itu sekitar Sekitar $800 ya. $80, jadi 80 sekitar dolar. 800.000 lah. Yes. Ya menurut kita oke lah Masih gitu ya, oke. dengan apa barang yang kita bawa sebanyak itu, dan jarak yang ditempuh masih oke lah segitu gitu ya. Oke, terus nggak semuanya enak ya di sini. Ada kekurangannya juga. Oh iya. Oh, ada lagi nih yang kelebihannya. Kacanya besar. Mm-mm. Jadi dari dalam rumah itu kita masih termanjakan dengan pemandangan yang ada di luar gitu. Jadi semua tuh dikelilingi kaca nih, kita bisa lihat kira-kira 180 derajat lah, karena kan sisi sananya sisi belakang rumah ini 180 derajat kita bisa lihat secara langsung gitu ya. Jadi bisa ngelihat pemandangan ke arah sana tuh bener-bener dapat. Bahkan ya pernah saya ini juga kan, di kamar aja tuh kelihatan pas bangun tuh kayak langsung pemandangan yang luar biasa gitu ya. Dan matahari Nah, matahari paginya juga masuk. masuk gitu ya. Ini juga Jadi sehat banget ini sehat sebenarnya lah. rumah. Tanpa harus berjemur pun kita di rumah aja udah kena jemur gitu ya. Nggak, ya mungkin untuk di negara yang subtropis tuh penting banget tuh matahari gitu ya. Kalau misalnya rumahnya jendelanya sedikit ya jadinya agak sumpek gitu ya. Oke, sekarang kelemahannya. Karena mungkin ini rumah tua ya, jadi insulationnya agak kurang baik. Jadi saat di winter kayak gini, kalau nggak pakai heater tuh masih dingin gitu. Jadi heater tuh kalau malam udah langsung on terus, ya kan? Sebenarnya kalau kita nyewa di Airbnb sih nggak masalah ya, karena harga sewa di Airbnb itu udah termasuk dengan listriknya. Cuman kalau misalkan kita nyewa untuk long term dan listrik kita bayar sendiri itu agak nggak worth it ya, karena mungkin Mahal banget gitu. akan biaya listriknya akan lebih tinggi gitu karena heaternya nyala terus gitu. Terus karena ini letaknya agak di desa ya, jadi transportasi umumnya itu agak Jauh sih. jauh. Jadi kita kalau dari sini kemana-mana karena mobilnya belum ada, kita always pesen Uber. Nah, Uber itu juga lumayan mahal ya sebenarnya ya. Kira-kira kita kalau Sekilonya tuh ke berapa? ini kayak ke center kota terdekat tuh namanya Manukau ya. Manukau City. Itu kira-kira mungkin antara $15 sampai $20 atau 150.000 sampai 200.000 ya. Jadi tiap kita harus ke kota tuh kita ke situ. Nah di Manukaunya antara kita belanja atau enggak dari Manukau kita ke kota lagi gitu ya, pakai Naik kereta atau naik bus. Ada beberapa pilihan. Nah itu eh, apa? Itu ya lumayan costly lah ya, karena tadi bolak-baliknya jadi berasa ya. Tapi memang sebenarnya transportasinya ada, umumnya ada di sini ke arah sana tuh sekitar 1,6 kilo ya untuk ke bus terdekat. Nah cuma kalau teman-teman bayangin tuh Auckland itu nggak datar ya teman-teman, sama dia tuh curam, banyak nanjakan turunan gitu ya. Itu yang meskipun jaraknya mungkin 1,6 kilo tapi jadi berat juga kalau kita bawa anak-anak terutama itu. Ya, terus di sini di dapur sama di wastafel itu kerannya ada dua. Keran yang satu dingin, mungkin air biasa ya. Yang satu itu air yang udah panas. Nah, kalau kita pakai yang dingin, itu dingin banget, airnya kayak air es, jadi suka beku gitu. Tapi kalau kita buka air yang panas, itu tuh panasnya kayak panas banget gitu. Jadi bingung juga nih kalau misalkan kita nyuci piring atau mau cuci tangan gitu kan, yang dingin itu dingin banget, yang panas itu kepanasan gitu. Nah itu salah satu kelemahannya di sini juga. Terus kamar mandinya kecil buat yang mandi. Terus yang di klosetnya itu ada kayak jendelanya ya, kecil, jendela malah jadi kecil. dingin ya. Nah kalau di winter gini malah jadi dingin sebenarnya. Jadi ya itu juga sih kelemahannya. Terus dari kelebihan dan kekurangannya itu sebenarnya rumahnya ini unik ya. Ini juga salah satu alasan kita tinggal di sini. Nah uniknya tuh apa sih? Bisa lihat sapi sama ayam ya terutama.
Ayah sama Sagali seneng banget tuh lihat sapi sama ayam sambil lewat ya. Sapi ayamnya di situ liar gitu loh guys, gak dikandangin. Jadi Istilahnya free range. free Jadi range. di New Zealand tuh kalau beli telur gitu tuh ada beberapa tipe telur. Kalau telurnya itu yang free range itu mungkin lebih mahal harganya ya. Jadi tapi mungkin lebih sehat gitu ya karena ayamnya sendiri mungkin nggak stres gitu, dia kayak diaburin aja gitu, makan secara alami gitu ya, dibandingkan yang di kandang terus makannya yang ultra proses gitu ya, yang itu nah mungkin bisa jadi hasil telurnya kurang baik dan lain-lain. Nah ini kalau di sini tuh banyaknya free range gitu. Yes. Terus di sini juga deket dari temple. Nah, udah lihat kan tadi videonya. Jadi kita dari sini bisa jalan sedikit sekilo kira-kira ya. Itu kayaknya temple Thailand ya, Buddhis gitu dia, Thailand Buddhis gitu, dan pemandangannya bagus. Terus kalau kita ke situ juga orangnya baik-baik sih. Mas ketemu orang? Pernah sempet ketemu orang, terus orangnya pada nyapa gitu ya. Soalnya kita pas aku kesana tuh kayak nggak ada orang, bener-bener kayak nggak ada orang, sepi, gitu deh. Terus pas kita awal-awal dari bandara sampai ke sini tuh gelap banget, karena pas nyampe sini tuh kita kira-kira jam 7 malam ya. Jam 7 malam itu udah kondisi dingin, kita ngomong keluar asap gitu saking dinginnya. Terus kita dibawa sama si Ubernya tuh kan ke atas, terus kayak ini kemana ya, kok gelap banget gitu kayak kita juga jadi agak-agak takut gitu. Nah ternyata memang di sini itu nggak umum orang untuk nyalain lampu luar. Nah nggak tahu nih beneran semua New Zealand apa daerah sini aja gitu ya. Tapi kita lihat tuh nggak ada tuh lampu yang ada di luar gitu. Kalau di Lampu Indonesia jalan kan banyak gitu gitu nggak ya. ada ya. Misalnya kita punya rumah kan ada lampu luarnya gitu ya. Itu ada gitu. Di sini tuh nggak ada gitu. Jadi kalau malam yang nyala itu hanya bagian dalam. Kalau mau pas keluar itu kita harus pakai senter dan lain-lain gitu ya. Nah kita tuh bingung pas awal. Buset gelap banget gitu. Ini di mana gitu. Rumah-rumah lain juga nggak kelihatan karena kayaknya tipikalnya begitu. Kayaknya sih memang begitu ya. Nah itu kita sempat bingung gitu karena kita ngerasa, kok begini, kok gelap-gelap banget gitu kan. Nah ternyata memang begitu kayaknya sih. Tapi kalau malam tuh bintang-bintang jadi kelihatan banget jadinya, karena kan di bawah gelap ya. Terus lihat ke atas, wow, bintangnya Jadi tuh nggak banyak ada kayak cahaya polusi mungkin Milky ya. Way. Ya, terus ya tadi uniknya lagi yang itu bisa lihat sunrise dan sunset. Dengan kita diem doang di depan rumah tuh kita bisa lihat sunrise, terus bisa lihat sunset. Gitu. Terus kita nyewa ini di mana sih? Gimana sih cara nyewa ini gitu? Ini kita nyewanya via Airbnb ya, jadi bisa dari Indonesia, sejak dari Indonesia kita udah langsung pesan. Nah waktu itu harganya sekitar kalau ditotalin ya itu $10.300 per week. Tapi ini karena kita rupiahin sekarang ya, cuma ini rupiah kan anjlok nih sampai tembus 10.000 nih dolar New Zealandnya pas kita berangkat 10.200 ya. Oh iya. Nah waktu dulu order mungkin masih 9.600-an gitu, jadi lumayan gitu ya. Nah ini totalnya di 10.300 per minggu dolar ya kira-kira, atau 10.300.000. Nah kita karena kita menyewa satu minggu itu dapat diskon 12% gitu ya, dibandingkan kalau per hari nanti mungkin jatuhnya akan lebih mahal. Nah harga ini tuh total ya, jadi bukan harga rumah. Jadi kalau kita sewa di Airbnb tuh banyak fee lainnya gitu, kayak cleaning fee-nya berapa nih? Cleaning fee-nya tuh sampai $47 atau hampir $47. 500.000 lah katakan ya, itu cleaning fee-nya doang. Terus ada lagi service fee. Service untuk Airbnb-nya sendiri itu sekitar 1,2 juta, $120. Ya, terus abis itu ada pajak juga, pajak buat pemerintahnya itu $120 juga atau 1,2 juta. Jadi bayarnya itu, ya itu mungkin yang diterima si yang punya rumahnya nggak nyampe tadi segitu, tapi ya karena banyak komponennya ya, apalagi pajak di di New Zealand ini kan lumayan tinggi.
Nah, tapi bayarnya itu bisa 2 kali teman-teman. Jadi kita tuh ngorder bulan April, itu bayar setengahnya pakai kredit card. Terus abis itu bayar lagi 1 kali lagi itu sekitar 2 minggu sebelum kita kesini gitu. Itu sih untuk harga. Mungkin berubah ya seiring waktu dan juga peak moment atau enggak gitu, itu mungkin akan berubah juga. Yes. Mungkin itu. Mungkin itu aja ya ngobrol-ngobrol kita tentang Airbnb yang pertama. Oke, segitu dulu ngobrol-ngobrol kita tentang Airbnb yang pertama. Nanti Airbnb yang kedua kita cerita-cerita lagi sebelum kita pindah ke rumah atau apartemen yang long term nih, karena kita juga belum dapat rumah yang long term ya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.